ada sinyal. Ya terus gimana dong? Bisa saya jelaskan sebentar? Mau jelasin apa lagi? Jadi saya benar-benar kaget pada saat saya menerima surat dari Bu Desi dan ternyata alamat yang dituju itu adalah kantor kamu. Dan saya tambah kaget lagi juga karena ternyata orang yang saya cari itu, Thalia Ramadhani, itu adalah kamu. Tapi saya nggak percaya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kenapa tombol bantuan nggak berfungsi ya? Seharusnya sih kamera pengawas juga udah melihat ya kalau misalnya terjadi apa-apa. Ya terus kamu gimana? Insya Allah pasti akan ada jalannya. Sama bawa handphone lagi. Nggak ada sinyal. Ya terus gimana dong? Ini kalau misalnya beneran Olivia jatuh terus kita berdua mati di sini gimana? Kamu tenang dulu, kamu jangan emosi. Kalau kamu emosi, kamu semakin panik. Barusan saya baru aja ngadepin kecelakaan, terus sekarang saya harus berhadapan lagi sama maut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu tuh bener-bener berharap kita berdua meninggal di sini? Bukan itu maksud saya. Ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu artinya adalah bahwa kita sesungguhnya itu milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Jadi ucapan tersebut bisa digunakan tidak hanya pada saat melihat orang yang meninggal, tapi pada saat kita terkena musibah, melihat bencana, ataupun segala sesuatu yang membuat kita kaget. Kita bisa mengucapkan itu. Kamu itu malah bikin saya semakin takut. Bisa nggak sih di situasi kayak gini nggak usah bahas soal kematian? Oke, kamu tenang, ikuti saya. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Pejamkan matamu. Pejamkan matamu. Kamu jangan macam-macam ya. Enggak, percaya sama saya. Percaya sama saya. Kita tutup mata. Kita lantunkan Asmaul Husna. Ya. Asmaul Husna. Kamu bisa kan? Kamu hafal kan? Kalau Thalia masih takut karena ruangan gelap, Thalia lantunin Asmaul Husna aja ya. Biar Thalia bisa tenang. Kita coba ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Mu'min ya Muhaimin. Ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahar. Alhamdulillah. Kamu nggak apa-apa? Talia, tunggu. Talia, tolong kasih aku kesempatan untuk ngomong sama kamu untuk menjelasin semuanya.
Talia, aku nggak mungkin mengabaikan amanah dari orang tua kamu, Talia. Talia, please, tunggu. Talia, tunggu. Soal itu, biar saya yang bicara sama ibu saya. Kalau saya nggak mau diajarin ngaji sama kamu. Karena saya tahu, kamu itu arogan, udah tahu salah tapi nggak mau minta maaf. Bahkan kamu nggak mau ganti rugi kerusakan mobil saya. Lepasin. Lepasin, saya bilang lepasin nggak? Nggak usah nahan saya bilang lepasin. Pelan-pelan aja. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Double shot espresso dan kroffel kesukaan kamu. Thank you. Oh iya, aku sekalian mau ngabarin. Kalau hari ini aku baru aja dapat sponsor besar. Aku jadi makin semangat deh bikin plan baru buat program yang lagi aku handle. Soal Talia hari ini, itu kacau banget ya. Wah, pasti dampaknya besar banget tuh. Apalagi sponsor. Bisa-bisa pada kabur gara-gara masalah itu. Apa yang dialami sama Talia itu sebuah musibah. Saya yakin kok pasti sponsor itu bisa memahami. Mas Fandi belain Talia juga. Saya yakin banget sih kalau Talia itu perempuan yang berbakat. Buktinya semua program dia bisa kan. Ratingnya selalu tinggi dan dia juga selalu perform. Ya tapi program aku juga bagus kok. Rating program kamu nggak akan bisa mengejar rating programnya Talia. Padahal biaya penayangan kamu itu udah besar banget loh. Karena kamu sering keluar kota. Datang ke sini niatnya mau caper, malah dibanding-bandingin sama Talia. Aduh, sorry. Sorry, aku nggak sengaja. Are you okay? Cynthia, ini tangga tuh ada pegangannya. Kalau sampai kamu jatuh, kamu bisa pegangan sama railing tangga. Gak perlu sampai dorong kamu kan? Aduh, kaki aku tuh sakit jadi nggak sempet. Tapi kalau lain kali kamu nyari alasan lagi untuk ngerjain aku nggak akan tinggal diam. Lain kali kalau ada apa-apa kamu langsung telepon ibu dong nak. Biar ibu bisa langsung nyamperin kamu. Ya maaf Bu. Ya habisnya tadi tuh nahan kesel banget. Karena ketemu sama cowok super ajaib yang ngeselin banget. Gara-gara dia aku jadi kecelakaan. Dan mobil aku jadi rusak Bu. Ya Allah, terus? Ya terus dia nekat datang ke kantor. Terus ngarang cerita katanya dia kenal sama ibu. Terus dapat amanat buat ngajarin aku ngaji. Kiblat. Kiblat apa maksudnya? Iya, orang yang ibu suruh nemuin kamu di kantor buat ngajarin ngaji kamu itu kiblat. Dia ustadz muda. Ibu Talia udah gede. Masa masih harus belajar ngaji? Kamu gak usah banyak protes. Sekarang kamu ke teras belakang sana karena kasihan dia udah lama nungguin kamu. Udah, sana, buruan. Udah sana. Bu. الذين آمنوا كتب عليكم الصيام صدق الله العظيم. Saya udah 3 kali ketemu sama kamu hari ini dan saya udah nyerah. Jadi kalau kamu nggak mau bikin saya stres, mending kamu pulang sekarang. Mohon maaf, saya sudah telanjur berjanji. Dan kalau janji itu tidak saya tepati, itu sama saja dengan dosa. Ya tapi saya nggak mau. Talia!
Nak Kiblat ini biarpun masih muda, tapi dia baru pulang belajar agama di Kairo loh nak. Maaf ya nak, ngajarin Talia itu emang harus sabar. Gak apa-apa Bu Desi. Enggak ya, saya nggak mau diajarin ngaji sama kamu. Kalaupun ibu saya mau saya belajar ngaji, saya akan cari guru ngaji sendiri yang jauh lebih berkompeten dan punya etika. Maaf ya nak Kiblat, Talia itu sebenarnya baik, tapi memang keras kepala. Butuh waktu aja buat bikin dia nurut nak. Justru sebenarnya saya yang gak enak Ibu. Karena juga ilmu agama saya juga gak seberapa dibandingkan ayah saya. Apa nggak sebaiknya Ibu menuruti kemauan Talia untuk mencarikan guru yang lebih baik? Di mata saya, kamulah yang paling cocok. Masih muda, udah jadi ustadz. Belajar agamanya di Kairo lagi. Saya ini kan belajar agama karena permintaan ayah saya, Bu. Ya, tapi ternyata keterusan. Pokoknya kalau kita memang menuruti sesuatu yang baik, pasti nantinya hasilnya juga baik, insya Allah. Sekarang gini aja, Nak Kiblat pulang aja dulu, biar urusan Talia saya yang bujukin. Siapa itu? Nggak tahu. Masya Allah, Kiblat, Bambu. Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Om. Masya Allah. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Segar sekarang ya? Kalian berdua gimana? Alhamdulillah. Kapan kamu pulang dari Kairo? Kemarin baru juga sampai. Oh, gimana kondisi asrama kita? Masih sama aja kok. Cuma sekarang suasananya aja yang beda. Kenapa itu? Ya karena kan kalian berdua udah nggak di sana lagi. Saya mau nyampein kabar penting sama kamu, Blat. Ya karena ini nggak bisa saya sampaikan lewat telepon. Dingin pingin pinisirin. Baik, kalau seperti itu kita bisa ngobrol di pendopo ya. Yuk, siapin boleh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barusan ada kabar dari rumah Ustaz. Bosannya pingsan lagi. Pak Ustaz ditunggu di rumah sekarang. Ustaz, saya permisi dulu ya. Terima kasih. Mohon maaf, saya tinggal dulu ya. Orang tua ini. Saya doakan ibu kamu baik-baik aja ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Nanti saya akan kembali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, pendopo. Ayo. Berita penting apa yang mau kamu sampaikan ke Kiblat? Sebenarnya ini kabar buruk. Ya Allah. Kabar apa, Man? Jujur saya sebenarnya sangat berat sekali untuk menyampaikan ini semua. Tapi demi kebaikan, saya harus menyerahkan surat keterangan dari rumah sakit Sudan ini ke Kiblat. Astagfirullahalazim. Kiblat mengidap HIV. Jadi dulu saya, Kiblat, dan Usman pernah jadi volunteer ke Sudan. Tapi Kiblat sakit dan harus dirawat di klinik kecil di sana. Ternyata di daerah sana itu rasio penderita HIV-nya sangat tinggi, Bambu. Dan Kiblat tertular HIV dari jarum suntik yang kurang steril. Astagfirullahaladzim. Mat, biar berita ini saya yang sampaikan ke Kiblat. Saya bakal nyari kondisi yang pas dan waktu yang pas. Kamu lihat sendiri tadi, ibunya Kiblat sekarang lagi sakit. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
Dokter Imam baru pulang. Beliau bilang kondisi ibumu tidak stabil. Banyak berpikir katanya. Kiblat, Bu, Kiblat di sini, Bu. kamu gak lupa kan? Sama apa yang selalu ibu inginkan. Ibu ingin Kiblat segera menikah. Tapi sampai sekarang, Bang, jodohnya belum tepat. Kiblat, ada beberapa hal yang belum pernah ayah sampaikan sama kamu. Jadi ayah dulu punya sahabat namanya Pak Tirta. Pak Tirta ini selalu baik sama ayah. Bahkan pesantren Baitun Naim ini didirikan di atas tanah wakafnya. Dulu waktu kami masih sama-sama muda, kami saling berjanji bahwa kami akan menjodohkan anak-anak kami. Kelak ketika mereka sudah dewasa. Jadi Ananda, sebetulnya yang ayah ingin sampaikan sama kamu, sudah ada perempuan baik yang akan menjadi jodoh kamu. Insya Allah. Nah, ibu nggak tahu kapan Allah panggil ibu. Tapi sebelum datang waktunya, ibu ingin lihat kamu menikah. Nak, apa kamu mau menikah dengan anak perempuan sahabat ayah itu? Dan jika wujud mencoba pada saat Demi Ibu, insya Allah Kiblat bersedia. Tapi ya, apa boleh jika aku kenalan dulu dengan anak sahabat ayah? Baik, ayah akan hubungi ibu.